Anda sudah nggak asing lagi ya kalau saya bilangin setengah dari pinjol legal itu sudah layak diblokir. Kenapa? OJK tidak mempunyai alasan lagi. Semua pinjol memang sudah layak diblokir, ya. Walaupun itu juga OJK menyampaikan tidak semua pinjol juga. Oke, tidak semua pinjol ya nggak ada masalah gitu loh, ya. Setengah dari pinjol legal saat ini memang sudah layak untuk diblokir. 51 itu lagi untuk debt collector yang datang ke rumah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel Solusi Utang. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah OJK tidak ada alasan lagi untuk tidak memblokir pinjol ya. Jadi memang sudah seharusnya dan sudah sepantasnya. Teman-teman setuju nggak yang nonton saya hari ini? Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? OJK sudah tidak ada alasan lagi. Pastinya saya mempunyai alasan-alasan. Ya, apa alasannya yang valid itu bang? Oke, mari kita bahas semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya masih pengen bertanya dulu buat teman-teman semuanya. Hari ini itu pinjol mana sih yang sedang menteror Anda? Apa yang mereka katakan? Bagaimana pola mereka? Apakah masih dengan ancaman datang ke rumah? Proses hukum? Atau somasi menggunakan lawyer? Somasi via email? Habis itu dengan blanko kop surat yang tulis oleh lawyer, penasihat hukum? Atau gimana? Isi dulu di kolom komentar sebelum kita lanjutkan. Ya, karena saat ini kalau kita tidak terus-terusan menyampaikan hal ini, seakan-akan OJK masih belum memperdengarkan perkataan dari diri Anda, fakta yang terjadi saat ini gitu loh. OJK masih percaya bahwasanya pinjol mereka adalah pinjol yang terbaik gitu loh. Tidak pernah melanggar aturan, selalu taat aturan OJK. Dan kita pengen bahas sebenarnya hal ini biar dibuka lagi mata lebar-lebar kalau memang OJK masih mau. Tapi kalau enggak ya sudah lah ya. Karena Galbay Nasional pun kan juga sudah digaungkan setiap hari, disuarakan setiap hari. Bahkan banyak yang mempraktekkan ya karena sudah tidak mampu dia minta toleransi sama OJK, minta pendapat sama OJK bagaimana harusnya ini. Ada juga yang tidak melakukan peminjaman, malah dia ditagih, ya. Ada juga yang limit dia di salah satu akun pinjol tiba-tiba terkuras, yang akhirnya malah menanggung jawab dia ketika dilaporkan ke OJK. OJK hanya bilang bayar aja, ya. Simpel banget. Ini yang minjam entah siapa, yang lakuin entah siapa, tiba-tiba itu akun dia jebol gitu kan. OJK bilangin ya sudah bayar aja, ya. Berarti kan nggak ada solusi sama sekali. Ada juga yang lapor, Pak ini tolong dibantu buat OJK, salam hormat kami, tolong nih dibantu. Ini ada pinjol-pinjol legal ini. Tapi selalu mencaci maki, menghina, menyebarkan data saya. OJK bilangnya apa? Negosiasi secara internal. Masa ini ancaman penagihan superdata mau dinegosiasi? Ya, berarti kan nggak nyambung. Makanya saya pengen mendengar teman-teman semuanya. Hari ini pinjol mana yang sudah mencaci maki Anda atau menghina Anda? Isi di kolom komentar sebelum kita lanjutkan bahwasannya OJK tidak ada alasan lagi untuk tidak memblokir pinjol. Ya, karena sudah tidak ada lagi pembelaan. Ya, dan sebelumnya buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di grup WhatsApp, silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel YouTube. Dan yang mau konsultasi juga secara gratis, silahkan di nomor yang ada di layar. Dan jangan lupa juga Anda bisa juga untuk konsultasi di Instagram saya langsung @medibroni. Ya, nanti akan ada yang jawab semua pertanyaan Anda itu. Silahkan. Oke. OJK tidak mempunyai alasan lagi. Semua pinjol memang sudah layak diblokir, ya. Walaupun itu juga OJK menyampaikan tidak semua pinjol juga. Oke, tidak semua pinjol ya nggak ada masalah gitu loh, ya. Setengah dari pinjol legal saat ini memang sudah layak untuk diblokir, ya. Atau OJK sedang malas nih, kita nggak mungkin dong memblokir. Karena ini kita sudah susah payah untuk memasukkan mereka sebagai legal, mereka sudah memenuhi syarat dan segala macam. Oke, OJK tolong revisi ulang setengah dari pinjol legal. Berarti kalau setengah ada sekitaran 51 pinjol legal. Tolong direvisi ulang. Kenapa direvisi ulang? Ini sudah keterlaluan dan sangat luar biasa. Mungkin sudah nggak asing lagi kalau buat teman-teman yang galbay yang masuk atau yang nonton di channel saya hari ini. Mungkin Anda sudah nggak asing lagi ya kalau saya bilangin setengah dari pinjol legal itu sudah layak diblokir. Kenapa? Kita ambil dari berapa banyak aturan yang telah mereka langgar.
Ya, sebenarnya aturan yang dibikin OJK ini adalah aturan untuk dilanggar atau aturan untuk ditaati. Karena kita melihat praktek di lapangan, nyaris dari si pinjol tidak ada yang mengikuti aturan dari OJK. Tapi secara datanya pasti dong. Ya, tapi secara fakta yang terjadi di lapangan ini tidak ada. Kalau si pinjol bilang, itu kan kita lakukan kepada mereka yang macet, yang telat bayar. Oke, walaupun macet, walaupun telat bayar, semuanya ada aturannya. Ya, nggak bisa yang macet malah ditekan, dicaci maki, dihina. Ya, yang nggak macet disanjung-sanjung terus ditipu. Gimana itu polanya? Ya, oke. Ini ada aturan yang selalu dilanggar oleh si pinjol. Ya, makanya saya bilangin OJK tidak ada alasan lagi. Aturan yang pertama dilanggar oleh si pinjol itu adalah dari segi penagih. Ya, makanya di awal tadi saya pertanyakan sama teman-teman semuanya, hari ini Anda ditagih oleh pinjol apa? Ya, karena yang mereka langgar adalah OJK pernah menerbitkan 3 aturan. Ya, saya selalu mengingatkan 3 larangan dari tindakan debt collector ini sebenarnya sudah dilarang keras oleh OJK sesuai dengan POJK nomor 7 tahun 2022. Ya, itu kalau saya nggak salah, saya lihat lagi dulu. Ya benar, dalam pasal nomor 7 disebutkan pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK. Ya, debt collector tidak boleh menggunakan cara ancaman. Cara ancaman tidak berhenti sampai detik ini. Ya, makanya saya bilangin memang sudah tidak ada alasan lagi OJK untuk tidak memblokir pinjol, dan memang harus diblokir. Ya, kalau memang OJK tidak mampu untuk merevisi, ya sudah buang aja itu setengah dari pinjolnya. Itu selalu mengancam debt collectornya. Entah bagaimana cara dia menampung jasa penagih utang ini, saya juga bingung gitu loh. Kenapa setiap debt collector tidak pernah terpisah dengan cara pengancaman? Ya, walaupun ini sudah dilarang, kan dibilangin 3 larangan tindakan debt collector. Yang paling pertama menggunakan cara ancaman. Cara yang pertama ini sudah digunakan. Asalkan debt collector pinjol, selalu di belakangnya adalah caranya mengancam dan menekan. Ya, teman-teman semuanya mengalami nggak? Untuk hari ini aja, hari ini saja, nggak usah hari kemarin, nggak usah hari-hari sebelumnya, hari ini saja. Ya, pasti diancam dong. Kenapa sih debt collector pinjol selalu diidentik dengan ancaman, selalu diidentik dengan tekanan? Padahal POJK nomor 7 itu sudah jelas. Ya, tentang pasal 7 itu sudah jelas mengatakan dilarang menggunakan cara ancaman dalam melakukan penagihan. Ya, kurang jelas apa lagi di situ. Debt collector dilarang menggunakan cara ancaman, tapi cara ancaman itu selalu dipakai. Ya, semakin orang ketakutan, semakin dihantam habis-habisan. Itu yang paling pertama. Yang kedua itu adalah melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan. Menelpon ke kantor, menelpon ke orang sekitar, menyebarkan ke media sosial, mengacak-ngacak media sosial, mempermalukan atau tidak. Ya, ini dilakukan. Sampai dibilang kita lakukan skip tracing, kita lakukan pelacakan lokasi, media sosial, alamat, dan segala macam. Ya, kalau enggak kita akan hubungi 100 sekian nomor kontak Anda. Kenapa hal ini selalu dipakai? Ya, saya selalu lihat iklan pinjol yang bertaburan di internet selalu menyampaikan, tenang saja, kita ini sudah berlisensi dari OJK dan sudah diawasi, dan ini sudah terjamin. Apanya yang terjamin? Ya, penagihannya amburadul kok, penagihannya kacau kok, apanya yang terjamin? OJK mengawasi dari sisi mana? OJK mengawasi praktek di lapangan atau hanya mengawasi data yang ada di kantor? Ya, makanya saya bilang OJK tidak mempunyai alasan lagi untuk mempertahankan pinjaman online ini. Kalau OJK tidak mau blokir, ya sudah, teman-teman blokir semuanya dalam hidup Anda. Ya, oke bang, OJK sudah payah bang, dia sekongkol dengan pinjol dan segala macam, pasti banyak dong asumsi yang seperti itu. Ya sudah, blokir aja masing-masing dalam hidup Anda. Mereka melanggar aturan, berhenti bayar. Mereka tidak sesuai SOP, berhenti bayar, kan selesai. Ya, nanti ada balik, bang nyebarkan data bang, itu langgar aturan, nggak boleh. Ya, mereka ngubungin si A bang, si B teman saya, itu nggak boleh, melanggar aturan. Ya, kalau nggak saya munculkan deh di sini. Ya, Anda lihat itu, melakukan tindakan kekerasan yang sifatnya mempermalukan. Tidak boleh, itu larangan. Dan ini dikeluarkan oleh OJK loh, berdasarkan pasal 7 POJK-nya.
Ya. Dan ini kalau untuk POJK-nya pada peraturan POJK nomor 6 /POJK.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan. Ya, kurang apa lagi coba? Makanya dari teman-teman semuanya, kalau memang ya oke, OJK seakan tidak peka bang, OJK tidak akan menggubris soal kita, ya sudah, Anda catat ini, Anda dipinjol mana dan aturan mana yang mereka langgar. Apakah aturan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan debt collector? Kalau memang iya, ya sudah, Anda berhenti bayar. Ya, data kita disebar bang, ya itu alasannya Anda untuk berhenti bayar, karena data Anda disebar. Saya diancam bang, iya benar. Ya, karena ada ancaman itulah makanya Anda harus berhenti bayar. Kalau nggak diancam berarti Anda harus usahakan. Ya, kan mereka sudah prosedur. Berarti tinggal kita yang mentaatinya. Karena banyaknya pinjol yang tidak prosedur, banyaknya pinjol yang tidak sesuai dengan aturan, kita berhenti bayar. Ya, jadi jangan ada tanya lagi, bang, saya diancam. Ya sudah, ancaman itu bukti untuk Anda berhenti bayar. Bang, data saya disebar. Ya sudah, data disebar itu adalah bukti untuk Anda berhenti bayar. Blokir pribadi dalam hidup Anda. Kalau OJK masih mempunyai alasan. Ya. Habis itu memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Selalu mengiming-imingkan kita akan dituntut dengan pasal 372, 378. Selalu kita akan disampaikan akan diproses ke jalur perdata. Selalu kita dikirimkan somasi-somasi dengan kap surat lawyer. Ya, itu memberikan tekanan fisik maupun verbal. Ya sudah, kalau Anda menemukan hal itu, catat nama aplikasinya, berhenti bayar kawan. Ya, jangan Anda tanya lagi ini DC-nya datang tidak, ini nyebarkan data tidak, ini mengancam atau tidak. Kalau mereka melakukan itu, itulah poin plus bagi Anda untuk berhenti bayar, simpan buktinya. Ya, karena nggak bisa lagi kita biarkan hal ini. Semakin mereka mengancam, semakin Anda bayar, perkara ini nggak akan pernah selesai. Ya, yang ada si pinjol malah makin menjadi. Dan habis itu lagi aturan mana yang mereka langgar. Ada juga aturan yang disampaikan oleh OJK bahwasanya pinjol cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, lokasi. Kenapa giliran kita gagal bayar, data kontak malah ada sama mereka? Ya, kenapa kita gagal bayar, mereka mengantongi foto pribadi kita? Berarti ada yang ganjil dong dalam hal ini. Kalau hanya mereka diperbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, dari mana mereka mendapatkan data kontak kita sebanyak itu? Ya, ini buat teman-teman juga. Selalu kalau Anda misalnya ditekan oleh debt collector, kan debt collector selalu sampaikan, apa perlu saya tagih ke semua nomor kontak Anda? Ya, berarti ada yang licik dong dalam hal itu. Aturannya juga sudah jelas, Anda boleh lihat di sini. OJK sendiri menyampaikan kalau 3 aturan ini, di luar dari 3 ini, ya, ini adalah pinjol ilegal. Dia bilang yang gitu. Kalau pinjol legal kami, pinjol yang terverifikasi oleh kami, yang terdaftar itu cuma boleh mengakses yang namanya camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Ya. Dan giliran kita gagal, kita menemukan, giliran kita telat bayar, kita menemukan ada ancaman. Ini data kontak Anda perlu saya tagih semuanya atau tidak? Ya. Tapi kebanyakan dari mereka si debt collector ini yang mengancam Anda menggunakan nomor kontak ini tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Ya, karena dia takut nanti kalau ini Anda laporkan, oke, Anda laporkan ke OJK nggak ditanggapi. Kalau Anda laporkan ke konten kreator yang ada di YouTube, pasti akan ditanggapi karena itu adalah konten mereka. Ya, satu-satunya yang ditakutkan oleh si pinjol adalah viral dan booming. Ini yang mereka takuti, makanya mereka batasi. Ya, kalau urusan OJK masih bisa mereka lobby kayaknya. Ya, data masih bisa mereka setting. Tapi kalau sudah ke ranah media sosial, mereka sudah kewalahan. Takut, apalagi dikit-dikit viral, netizen Anda tahu? Ya, inilah yang mereka batasi. Sehingga ancaman-ancaman itu kalau yang vulgar banget, yang parah banget, tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasi, padahal itu dilakukan oleh pinjol legal. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya? Itu sudah 2 aturan yang dilanggar. Ya, berarti ada 6 poin yang selalu familiar di hadapan kita dan kita menemukan itu setiap hari. Dan habis itu lagi untuk debt collector yang datang ke rumah, ini juga harus diatur
Dan OJK pun juga telah mengatur berdasarkan POJK mereka di dalam, mulai dari larangan debt collector sampai dengan kewajiban debt collector saat menagih. Apa saja yang wajib dihadirkan oleh debt collector ketika dia melakukan penagihan terhadap teman-teman semuanya yang telat bayar dan gagal bayar. Ini paling sering dilakukan oleh pinjol-pinjol yang besar menurut Persianda, yang sudah raksasa menurut Persianda. Yang paling pertama, mereka harus menunjukkan kartu identitas mereka. Ini sangat penting. Ya. Kita harus jelas dulu siapa ini yang hadir ke rumah kita. Benar atau tidak mereka adalah perwakilan dari perusahaan itu, benar atau tidak mereka diperintah oleh perusahaan itu, kita harus lihat dulu ID card-nya. Oke, setelah ID card adalah sertifikat profesi penagihan di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Jadi dia harus mempunyai sertifikat juga. Ya, ini harus resmi dari OJK. Sertifikat profesi mereka di bidang penagihan. Ya, benar atau tidaknya, mana tahu otaknya nggak ada, dia ikut nagih aja gitu kan. Ini penting. Anda wajib pertanyakan. Dan yang terjadi di lapangan, ketika orang bertanya tentang sertifikat profesi penagihannya, yang terjadi adalah debat sengit. Karena kebanyakan dari debt collector tidak mempunyai sertifikat ini. Ya, kalaupun hari ini mereka sudah mempunyai, kita harus perlu dulu kevalidan dari sertifikat ini. Apakah ini benar dari lembaga resmi atau tidak? Dan lembaga resmi itu semuanya berbasis online. Kita bisa akses kok. Dan kita bisa hubungi dari lembaga itu kalau memang ada surat. Ini apakah benar sudah melalui pelatihan Anda? Kita foto dan kirimkan. Benar atau tidak? Mana tahu ini hanya editan Photoshop atau apa gitu. Ya, itu untuk poin nomor 2. Poin nomor 3-nya adalah sertifikat tugas dari surat tugas dari perusahaan. Itu untuk poin nomor 3. Debt collector wajib membawa hal ini. Selain kartu identitas, sertifikat profesi penagihan, dan surat kuasa dari perusahaan mereka. Ini juga penting. Ya, untuk mereka bawa. Ya, itu untuk si pinjol sebenarnya. Kartu identitas, sertifikat profesi penagihan, sertifikat tugas, surat tugas dari perusahaan pembiayaan. Kalau untuk leasing ada tambahan 2 lagi, ini bukti dokumen debetur wan prestasi dan salinan sertifikat jaminan fidusia. Ya, itu buat leasing. Pernah nggak Anda menemukan hal ini di lapangan? Yang ada, si debt collector hanya menunjukkan kartu identitas, tidak menunjukkan lagi sertifikat profesi penagihan. Ya, habis itu surat kuasa. Surat kuasa yang mereka tunjukkan bukan surat kuasa, yang mereka bawa adalah surat tagihan. Ya, harusnya kan surat kuasa dulu bahwasanya iya dia diperintahkan oleh perusahaan untuk menyebutkan tagihan. Jangan menunjukkan kwitansinya langsung. Ya, ini kan kebanyakan menunjukkan kwitansinya langsung. Dan itulah praktek di lapangan yang selalu dilanggar. Sebenarnya ini banyak lagi ya. Makanya saya bilangin tadi, tidak ada alasan OJK untuk tidak memblokir atau merevisi ulang pinjol-pinjol legal ini. Ya, karena faktanya begitu. Benar atau tidak yang saya sampaikan tadi? Dilanggar atau tidak? Ya, Anda isi di kolom komentar. Yang pertama itu dia selalu mengancam dalam menagih, mempermalukan, memberikan tekanan fisik. Ya, itu kan sudah dilarang. Habis itu dari segi akses, cuman dibolehkan akses kamera, mikrofon, lokasi. Begitu kita galbay, kita telat bayar, kita menjumpai ada 100 kontak kita sama mereka. Mereka dapat dari mana? Ya, dan habis itu praktek yang terjadi di lapangan tentang kehadiran debt collector. Ya, tentang ID card, sertifikat, surat kuasa. Itu banyak yang dilanggar. Dan inilah yang perlu diperbaiki. Kalau OJK tidak mampu memperbaiki, teman-teman semua yang memperbaiki. Ya, cara perbaikinya gimana Bang? Anda catat, Anda pinjol mana? Dan habis itu pinjol itu melakukan apa setelah Anda telat bayar? Mengancamkah, menekankah, mempermalukankah? Kalau iya, berhenti, coret, simpan buktinya. Ya, nanti kan kita bisa ada alasan. Kenapa Anda tidak melakukan pembayaran? Anda melanggar aturan yang ada. Saya berhenti bayar dong. Ini aturan jelas, saya taat aturan. Saya telat kan sudah Anda bebankan dengan denda. Ya, jangan Anda bebankan lagi saya dengan ancaman dan tekanan Anda. Saya sudah dibebankan denda aja sudah berat kok. Ya, benar atau tidak? Anda telat kan dibebankan denda kan?
Terus ngapain lagi diancam? Ngapain lagi dipermalukan? Kan sudah ada risiko yang akan Anda tempuh saat telat. Saat galbay ada juga risikonya, by checking. Ngapain diancam lagi? Ngapain data disebar lagi? Ya, jadi kurang lebih dari saya cuman seperti itu. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, baru gagal bayar, ini dapat membantu Anda semuanya. Dan buat teman-teman semuanya, kalau masih ada pertanyaan ataupun saran yang lebih baik lagi, boleh isi di kolom komentar, atau ada tambahannya mungkin dari teman-teman semuanya yang sudah pernah menjalani galbay, sudah move on dan segala macam, untuk sebatas berbagi pengalamannya. Buat teman-teman semua yang baru telat bayar dan gagal bayar, isi di kolom komentar ya. Dan yang baru telat bayar, baru gagal bayar, silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp Solusi Hutang MB, karena bergabung di situ nanti kita bisa lebih spesifik lagi untuk memberikan edukasi supaya pemikiran Anda benar-benar fresh dan Anda bisa secepat mungkin untuk keluar dari jeratan pinjaman online ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.